generasi nabi dan para sahabat membuat para ulama berusaha menyusun sebuah metodologi untuk menyeleksi kredibilitas hadis. Dengan munculnya para ulama ahli hadis, diharapkan bisa menjaga hadis nabi dari berbagai pemalsuan, sehingga umat Islam dalam menjalankan ibadahnya senantiasa mencontoh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah hadis dinyatakan sahih jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu perawinya adil, yaitu ia selalu memelihara ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi perbuatan maksiat, termasuk menjauhi dosa-dosa kecil. Perawi hadis harus dikenal sempurna ingatannya. Sanad hadisnya tidak terputus dan makna hadis tidak boleh janggal, apalagi bertentangan dengan hadis sahih dan Al-Quran. Hadis yang tidak memenuhi persyaratan ini disebut hadis doif. Derajat kedoifan sebuah hadis bertingkat-tingkat. Hadis doif paling parah yang harus ditinggalkan adalah hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu hadis yang dibuat oleh seorang pendusta dengan menyandarkan kepada Rasulullah. Kemudian disusul hadis matruk, yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatannya dan diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta atau tampak kefasikannya baik pada perbuatan atau pada perkataannya, atau orang banyak lupa atau banyak ragu. Selanjutnya hadis mungkar, yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatan, diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya, atau jelas kefasikannya, tapi bukan karena dusta. Para ulama hadis seperti Imam Bukhari begitu ketat menyeleksi hadis. Dari 50.000 yang dikumpulkan oleh Al-Bukhari, tersisa hanya 5.000 hadis yang dinyatakan sahih. Namun para ulama hadis berbeda pendapat dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. Sebagai contoh, ada beberapa hadis yang tidak lolos seleksi oleh Al-Bukhari, tapi dinyatakan sahih oleh Imam Muslim. Karena itulah perbedaan pendapat biasa terjadi di kalangan para ulama hadis. Bagaimanapun, inilah sebuah upaya para ulama untuk menjaga kemurnian hadis Nabi. Inilah beberapa contoh hadis Nabi yang dikategorikan doif, yang menyebar di kalangan umat Islam, antara lain yang berkaitan dengan Ramadan. Ada sebuah hadis yang populer di kalangan umat Islam yang berbunyi, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'batul Iman, kemudian dinukil oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami' Al-Shaghir, yang dinyatakan sebagai hadis doif. Hadis ini memang tidak ditemukan dalam kitab hadis yang populer seperti Bukhari dan Muslim. Tidur adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Perkara mubah dapat dinilai ibadah jika sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, tidur di siang hari untuk mempersiapkan stamina agar bisa beribadah di malam hari. Namun sayangnya menurut Ali Mustafa Yaqub, seorang ulama hadis yang juga imam Masjid Istiqlal ini, keyakinan terhadap hadis ini berdampak buruk. Pada siang hari, orang bermalas-malasan untuk bekerja dan lebih banyak tidur dengan alasan ibadah. Apalagi lebih banyak tidur karena kekenyangan setelah sahur. Ada lagi hadis yang juga populer yang menyatakan awal bulan Ramadan adalah kasih sayang, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ini menurut Imam Bukhari tidak bisa dijadikan hujah. Karena di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Iyas bin Abi Iyas yang tidak dikenal sebagai periwayat hadis atau majhul. Karena itu, Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini termasuk mungkar, derajat hadisnya di bawah hadis maudhu atau palsu. Makna hadis ini juga dinyatakan janggal karena seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmat dan ampunan Allah, jadi tidak dibatasi waktunya sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Orang yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan diperkuat oleh hadis sahih lainnya. Rasulullah bersabda, pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan,
rauplah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jelas bahwa setiap hari di bulan Ramadan adalah ampunan pembebasan api neraka sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Insya Allah. Ada lagi sebuah doa berbuka puasa yang biasa diamalkan oleh umat Islam yang diyakini bersumber pada hadis Nabi, seperti yang diriwayatkan dari Abu Daud. Biasanya Rasulullah SAW ketika berbuka membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Hadis ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah termasuk hadis gharib atau asing dan sanadnya lemah sekali. Hadis ini juga didoifkan oleh Imam As-Saukani. Doa senada yang tidak jelas sanadnya dan sudah tersebar di antara umat Islam adalah doa yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka. Aku memohon rahmatmu, wahai zat yang maha penyayang. Tak ada salahnya membaca doa dengan redaksi apapun, sepanjang ucapannya memiliki makna tidak menyimpang dengan tujuannya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun doa ini tidak boleh diyakini disandarkan kepada Rasulullah. Maksudnya kita boleh saja membaca doa selama didasari iman kepada Allah, termasuk doa di atas. Namun jelas bahwa doa-doa tadi bukanlah doa yang biasa Rasulullah baca ketika berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah berbunyi, Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan. Insya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daruqutni dan dihasankan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Hidayatur Ruwah. Wallahu a'lam bishawab. Bicara bulan Ramadan, maka tidak lepas dari zakat fitrah. Ada satu hadis yang kita mungkin pernah dengar tentang zakat fitrah ini, yaitu bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Hadis ini cukup populer untuk mendorong umat Islam gemar berzakat. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahid. Tidak ada hadis lain yang senada maknanya dengan hadis ini. Imam Suyuti mengatakan hadis ini doif dalam kitabnya Al-Jami Al-Zohir, seperti dikutip Profesor Ali Mustafa Yakub dalam bukunya yang berjudul Hadis-Hadis Bermasalah. Syekh Albani, seorang ahli hadis, pernah melacak hadis ini dari kitab Fadail Al-Quran yang ditulis Imam Ibnu Syahid yang disebut perawi hadis ini, tapi tidak ditemukan satupun hadis yang menyatakan bahwa zakat fitrah menjadi penentu diterimanya amal ibadah puasa. Selain silsilah sanadnya yang tidak dikenal, menurut Ali Mustafa Yakub, hadis ini bisa dinilai dari sisi matan atau isinya. Dalam syariat Islam, zakat fitrah bukan syarat sahnya atau diterimanya ibadah puasa. Karena itu, hadis ini dikategorikan sebagai hadis palsu. Namun jika pada bulan Ramadan seseorang sudah berpuasa, kemudian tidak membayar zakat fitrah, maka ia sudah berdosa. Tapi tak berarti menggugurkan pahala berpuasanya. Wallahu a'lam bishawab.